Coba kita jujur sama-sama ya. Kantor mana yang tidak pernah karyawannya ngomong jorok? Iya. Tapi Sekolah mana, kampung mana, yang warganya sama sekali tidak pernah bergunjing mesum? Ada tidak? Di ruang sebelah manakah kita selaku laki-laki korban ini bisa mengadukan masalah kita? oh iya, SPPK itu adanya unit perempuan ya? PPA ya. PPA Unit apa kepanjangannya? Unit perempuan dan anak. Oke. Di ruang sebelah ada Renakta, remaja, anak, dan wanita. Iya, wanita. Terus kita minta tolong ke siapa? Kita berempat nih sama-sama pernah mengalami kekerasan seksual, anggaplah begitu. Tapi sensasi yang kita rasakan, kemudian trauma yang tertinggal pada diri kita, cara kita beradaptasi, hampir bisa dipastikan juga akan ada bervariasi. Ada 4 variasi. Karena banyak juga kalau misalkan kita melihat pelecehan seksual kepada laki-laki sendiri, banyak juga justru yang responnya lebih ekstrim. Kayak misalkan banyak kasus penganiayaan dan pembunuhan berawal dari kasus pelecehan seksual verbal kepada laki-laki. Kenapa kira-kira? Dia pernah ngalamin. Ada kasus di mana dia menyewa seorang perempuan, terus perempuannya bilang, Oke. kecil lu atau loyo lu, kasar gitu. iya. Laki-lakinya marah, dianiaya. Menurut Mas Reza, untuk kasus seperti itu kayak gimana? Kita ini sudah jatuh tertimpa tangga pula. Yes. Kita jadi korban ya, anggaplah kita laki-laki jadi korban. Katanya kita harus menempuh jalur hukum. Yes. Jangan main hakim sendiri. Yes. Tapi pertanyaan saya, kalau kita mau jalur hukum, kita kemana nih cari pertolongannya? Kemana? Mas? Kalau laki-laki agak susah juga. Enggak, jawab aja dulu kemana? Coba, jawab kemana? Idealnya ke polisi. Polisi, oke. Idealnya ke polisi. Kantor polisi ya. Iya. Bahkan kita langsung nih ke Mabes Polri gitu, pusatnya. Iya, Karena Jenderal Listio Sigit ada di situ, kita mau minta perhatian langsung dari dia. Di ruang sebelah manakah kita selaku laki-laki korban ini bisa mengadukan masalah kita? Oh iya, SPPK itu adanya unit perempuan PPA ya. PPA apa Unit kepanjangannya? Unit perempuan dan anak. Oke. Di ruang sebelah ada Renakta, remaja, anak, dan wanita. Iya, wanita. Terus kita minta tolong ke siapa? Berarti secara hukum nih belum terakomodir nih. Itu dia. Kalau Tidak jauh dari sini nih, korbannya tidak ternyata jauh dari tower laki-laki. ini, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Terus tidak jauh dari sini Teguh Umar, oh sekarang udah pindah jauh ke pinggir kereta, Ada Komnas, Perempuan. Dan anak. terus kita minta tolongnya ke siapa? Komnas suami. Apakah itu menjadi bukti kalau kita tuh menganggap perempuan ini rentan ya, lebih rentan daripada laki-laki? Kalau saya ingin memberikan Maksudnya pandangan kenapa berbeda. lembaga-lembaga itu selalu Ya. belakangnya hanya perempuan? Ya, itu jadi stereotypical gitu Iya. kan bahasanya. Saya memberikan pemaknaan berbeda bahwa ungkapan bahwa isu ini semestinya kita sikapi dengan cara pandang non-diskriminatif, realitasnya boleh jadi justru diskriminatif, bahkan bukan boleh jadi ya, menurut saya sudah diskriminatif. Ada diskriminatif terhadap laki-laki juga ya dalam penanganan kekerasan seksual yang Jadi dianggap tidak biasa. Iya, teman-teman dalam isu ini barangkali koreksi yang paling mendasar adalah mulai dari pikiran kita dulu. Oke. Cara kita berpikir tentang apa yang disebut sebagai pidana kekerasan seksual. Konsekuen nggak? Laki-laki dan perempuan setara, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Konsekuen nggak dengan itu? Apakah seorang laki-laki ketika dia jadi korban kekerasan seksual dia lebih malu mengakui? Tadi contohnya, Mas Kafid ya? Iya, iya. Tadi contohnya ekstrim banget tuh. Iya, ada satu kasus Malu ya? di sebelah tuh ada. Iya. Iya. Di Dihina-dina kan? Iya, terus Tubuhnya kan? Iya, ada penganiayaan sampai di. Tapi bayangkan akibatnya, lukanya kan sedemikian parah kan? Bahkan luka batin kan? Kalau tidak mengalami luka batin ya tidak, saya pikir tidak mungkin pula si laki-laki itu melakukan tindakan sedemikian ekstrim. Yes. Bang, ini kita balik ke kasus yang di UI ini, Pak. Iya. Ini kan banyak kemudian yang bilang bahwa lebay itu kan cuma bercandaan laki-laki gitu kan, dan itu kan di chat grup, kalau nggak kesebar juga korban nggak akan trauma, nggak akan tahu. Iya. Nah, gimana Pak Reza sendiri melihatnya? Walau bagaimanapun saya Respon tetap publiknya ini gimana nih? ya walau bagaimanapun saya tetap memberikan telinga dan hati saya bagi siapapun yang menjadi korban. Jadi saya tidak akan pukul rata dengan mengatakan oh itu berlebihan, oh itu biasa saja, tidak. Karena pengalaman viktimisasi, pengalaman sebagai korban adalah pengalaman yang sangat individual sifatnya. Kita berempat nih sama-sama pernah mengalami kekerasan seksual, anggaplah begitu. Tapi sensasi yang kita rasakan, kemudian trauma yang tertinggal pada diri kita, cara kita beradaptasi, hampir bisa dipastikan juga akan ada bervariasi. Ada 4 variasi di situ. Jadi saya tidak bersepakat juga kalau ada pihak-pihak yang menghakimi lebay itu, Ya. lebay itu. Itu laki-laki tuh Pak yang bilang, Pak.
Menurut saya tidak hanya laki-laki yang mengatakan. Nah, yang aku dengar dari laki-laki. Pada sisi lain, Bilang ke saya, saya tidak sedang membenarkan. Tapi pada sisi lain, coba kita jujur sama-sama ya. Kantor mana yang tidak pernah karyawannya ngomong jorok? Iya. Tapi Sekolah mana, kampung mana, yang warganya sama sekali tidak pernah bergunjing mesum? Ada tidak? Jujur. Sepertinya enggak ya, tapi enggak ada. terjadi di ruang tertutup kan? Oh, sama, ini kan berlangsung dalam Itu WhatsApp tertutup group. apa terbuka nih? Jadi? Dalam WhatsApp group. WhatsApp group itu private, Pak. Menurut maksudnya. saya, sekarang ceknya begini. Apakah serta-merta setiap orang boleh masuk ke situ? Tergantung Grup itu? admin. Tergantung admin. Berarti kan selektif kan? Karena selektif, karena tidak serta-merta semua orang bisa masuk, karena ada terms and conditions apply, maka menurut saya itu ruang privat. Nah, tinggal saya ubah pertanyaannya. Tunjukkan ke saya ruang privat mana yang betul-betul tidak pernah ada di dalamnya pergunjingan tentang lawan jenis. Pergunjingan cabul gitu ya. Cabul. Ya, ada tidak? Itu apa maksudnya? Itu apa tuh? Ada. Nah ini. Di mana? Ada. Ya di grup yang punya kesadaran bahwa kekerasan itu nggak boleh saling merendahkan dan seterusnya. Oh, saya sepakat kalau begitu ya jelas tidak ada. Ini kan saya sebuah bentuk hiperbola untuk menunjukkan bahwa sekali lagi ini bukan merupakan sebuah pembenaran, tapi tindak tanduk yang menjadikan tubuh lawan jenis atau tubuh siapapun itu sebagai bahan pergunjingan itu jamak adanya. Jamak. Ya, sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Biasanya yang dipergunjingkan itu tubuh laki-laki atau tubuh perempuan? Saya tidak punya datanya, tapi dengan asumsi bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama bisa jadi korban, sama-sama jadi pelaku, maka 50-50, dua belah pihak sama saja bisa menjadikan lawan jenis tubuhnya sebagai bahan pergunjingan. Sekarang, Mbak Fitri, Wah. ini hanya berandai-andai, ngobrol, bergunjing dengan sesama perempuan, bergunjing tentang tubuh. Ya, kita asumsikan heteroseksual ya. Kalau heteroseksual berarti yang dipergunjingkan tubuh siapa? Lawan jenis. Ah, ya kan? Gitu. Ya biasanya sih kayak Yes. artis-artis idol Nah, itu. K-pop gitu kan. Yes. Ini juga ini Sebuah juga yang testimoni yang saya apresiasi. itu ya, ini juga yang rame di media sosial ketika ada satu artis perempuan Ya. posting foto cantik misalkan, laki-lakinya lalu berbuat mohon maaf ya, Iya. ih bagus nih bentuknya, misalkan Iya. ya, langsung dibilang Tangannya tidak usah Iya. diperagakan. Iya. Langsung dibilang cabul segala macam. Lalu tiba-tiba Ada batasannya kan? iya, lalu tiba-tiba di postingan lain, postingan yang inget banget, coba cek postingan Jeffrey Nicole, Ya. Oh iya. itu. komen perempuannya, aduh rahimku anget. Iya, gitu-gitu. Ya, bahasa begitu deh. Banyak hal-hal begitu. Banyak juga yang pada akhirnya membandingkan. Coba kita bandingkan mana letak fairness-nya, bahasa gitu. Keren, fairness. Fairness-nya. Kalau Mas Reza sendiri melihat tadi yang bergunjing di media sosial itu kayak gimana? Itu Sama ruang saja. terbuka. Publik. Berarti kan TKP-nya ini virtual atau TKP-nya real gitu kan. Kalau TKP-nya virtual maka relevan kita buka undang-undang ITE. Yes. Tapi kalau TKP-nya ya lingkungan fisik biasa, boleh jadi undang-undang TPKS, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sudah cukup memadai untuk itu. Kalau untuk kasus kemarin tuh yang UI itu Yang masuk begini, bisa pakai TPKS? unik nih, saya menerima sebuah tayangan dari seorang laki-laki yang di situ dinarasikan sebagai pengacaranya para korban gitu ya. Kalau pengacara berarti sarjana apa nih? Hukum. Sarjana hukum ya. Iya. Saya simak gitu, tapi mudah-mudahan utuh ya, mudah-mudahan tidak dipotong. Saya simak dari awal sampai akhir. Bahkan sang pengacara yang notabene sarjana hukum sama sekali tidak membangun narasi, misalnya kami akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Kami akan melapor ke kepolisian. Tidak tuh, tidak ada narasi semacam itu. Dan saya tidak tahu, teman-teman jurnalis di Okezone ya, dapat tidak berita, update apakah kasus itu dibawa ke kepolisian atau tidak? Jika ada unsur pidana, Iya, tadi bilangnya ada masih statement tertulis. investigasi. Kata siapa? Kata UI, pihak UI. Kata UI. Pihak UI-nya Ada masih statement investigasi. Ya, jujur saja lah. Jika ada unsur pidana, Ini kejadian sudah berapa hari, sudah berapa pekan lalu. Iya. Masa investigasi sampai hari ini belum cepat tidak kelar-kelar ya. Menemukan ada atau tidak pidana oleh Fakultas Hukum UI pula, sepertinya kok ya
ada sesuatu yang tidak lazim lah gitu ya. Padahal jumlah korbannya sudah diidentifikasi semua gitu. Nah, apa artinya? 20 mahasiswa dan 7 Saya dosen. tidak tahu nih, barangkali Fakultas Hukum pun akhirnya berpikir ulang, bisa tidak kita membawa perbuatan ini ke pidana. Saya yakin kita semua 4 orang ini satu gelombang. Kita tidak sedang berdebat antara pelaku dan korban, tidak. Kita sekarang bersepakat, saya yakin kita sepakat bahwa perbuatan itu, perbuatan bergunjing tentang tubuh lawan jenis itu adalah perbuatan tidak baik. Sepakat? Iya, iya. Karena itu tidak baik, maka sudah sepatutnya untuk di stop. Sepakat? Iya. Karena di stop, maka sudah sepatutnya pelaku dijatuhi sanksi. Sepakat? Oke, pertanyaannya, ini diskusinya di sini panasnya. Kalau kita ingin menjatuhkan sanksi kepada pelaku, sanksi apa yang bisa kita kenakan kepada mereka? Bukan berarti kita membela, atau saya, bukan berarti saya membela pelaku, tidak. Sekali lagi saya harus tandaskan ini perilaku yang tidak baik, yang harus di stop, tidak boleh ditiru, pelaku harus dijatuhi sanksi. Tapi kepala saya masih berputar, ini sanksi apa yang bisa kita kenakan kepada mereka? Kompleksitas yang sama tampaknya juga menggelayut di kepala sekian banyak orang. Itu sebabnya narasi yang muncul adalah DO. Berarti sanksi akademis. Ya. Sanksi pidana, nah sampai itu tadi saya tanya. Kalau mau ada sanksi pidana kan harus bergulir nih, mulai dari kepolisian. Tapi masa sudah sekian pekan berjalan, belum ada roda yang bergulir yang di kantor polisi. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.